waktu itu. Pakai kunut. Maka heran. Setelah selesai sholat, selesai ceramah, ini guru Abdul Anang Asrati bertanya, Buya, maaf. Dulu Buya kayaknya seperti mengeritik orang yang pakai kunut nih. Ya. Tapi sekarang kok Buya Hamka sholat pakai kunut. Jadi imam kenapa? Maka Buya Hamka memberikan jawaban yang ajib, Pak. Ini pelajaran bagi kita-kita nih. Beliau katakan, nak, dulu saya baca satu buku, nak. Dulu saya baca satu buku. Sekarang saya sudah banyak baca buku. Maksudnya apa sih? Jadi kalau orang tadi ngaji satu buku saja akan mudah nyalahkan orang lain. Bid'ah, sesat, dan sebagainya. Karena baca satu buku. Tapi kalau dia sudah banyak baca buku, maka tidak akan mudah untuk menyalahkan orang lain. Sama, kalau kita hanya berguru satu guru saja, nanti akan timbul keta'asuban. Tapi kalau kita banyak berkunjung kepada ulama-ulama, timbul apa yang Allah katakan tadi, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mudah-mudahan dari pondok pesantren kita ini hadir akan wujud ulama-ulama bermunculan tadi yang punya 3 sifat tersebut. Dan ini merupakan pelipur mata kita waktu di dunia ini. Kemudian nanti akan membuat kita lebih senang lagi saat kita dikubur. Di padang mahsyar kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinaikkan derajat kita sebagaimana anak kita naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu anak tidak akan membiarkan ayahnya di sorga yang di bawah, akan diangkatkan bersama dengan ayahnya, itu anak di sorganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jerih payah bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk mendidik anaknya, mensekolahkan. Perpisahan, kadang-kadang memang kita sedih berpisah dengan anak kita. Sampai maaf nih, ayah saya sendiri itu, ketika saya mau berangkat ke pesantren dulu ke Gontor, ayah saya bilang, jangan Lutfi, kamu tuh orang sering sakit. Gimana kamu berangkat? Saya nggak tega. Tapi karena kesemangatan saja, ayah saya akan berangkat, ayah. Tolong ridho ayah saja. Berat beliau kata, ayahnya berangkat juga. Dan waktu itu di pondok pesantren di Gontor bukan seperti sekarang, Pak. Sengaja beras itu dicampur batu waktu itu. Ya, supaya makannya jangan banyak, makan kena batu dikit. Supaya pelan makannya kita. Dan masa kasih daging 1 minggu cuma 2 kali, sedikit sekali. Karena kata Almanuk Kejar kasih, kamu tuh masih muda. Kalau kamu tidur di kasur yang empuk, makan daging banyak, terbakar nanti badan kamu, beliau kata. Ditarget kayak gitu. Betul, apalagi kami di Kalimantan tuh biasa, kalau hidup nggak ada ikan tuh susah betul, Pak. Ini tahu tempe ini di Kalimantan tuh baru terkenalnya sejak tahun 90-an ke atas saja. Ketika banyak orang Jawa ke sana. Dulu tuh kami tuh nggak enak betul, apa ini makan tahu tempe. Biasanya makan ikan, sampai di Gontor nggak ada itu ikan. Taunya tempenya tempe rebus lagi, bukan tempe goreng. Untuk meringankan pembiayaan di pondok itu. Setengah tahun ayah saya datang lihat kurus. Lutfi sama ibu saya datang, ambil tas, pulang gitu. Waduh, saya bilang gawat nih. Tolong ayah, setengah tahun lagi. Saya mau lanjutkan, nanti saya pulang juga. Jangan, udah kalau gitu sekarang kita ke restoran. Ke sana, ke Ponorogo. Ke restoran besar, makan sekuatnya. Nggak kuat sampai di sini saya ayah. Nah, tapi saya balas dendam. Ketika saya pulang, tempe rebus saya telan tuh. Sayur saya telan juga. Alhamdulillah lumayan juga, gak gemuk juga. Hadir masih itu, alhamdulillah. Ini kebanyakan yang nggak tega tuh ibunya, Pak. Ayahnya juga nggak tega. Maka ini memerlukan perpisahan. Padahal perpisahan seorang ayah dengan anak itu dibutuhkan dalam ini agama. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, wahajiru turisu abdakum majda. Hijrahlah kamu. Nanti kamu akan mewariskan ketangkasan kepada anak kamu ini. Itu kalau anak di samping ayahnya terus nggak akan tangkas, Pak. Kerdil dia. Mau kelahi, bapak. Apa-apa bapak. Itu kan nggak pernah berpisah. Maka kita berangkat setiap bulan 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Supaya mewariskan ketangkasan pada anak kita. Bahkan anak kita kirim lagi ke pondok pesantren. Dulu Pak, yang punya tanah-tanah di kota-kota besar di Indonesia ini orang-orang Arab, Hadramaut kebanyakannya. Yang ada di Banjarmasin, di Jakarta, di Surabaya. Kenapa? Saya banyak bergaul dengan mereka. Kami kalau sudah umur 10 tahun langsung dikirim ke Yaman. Di Yaman itu dibanting-banting di sana. Hidup susah dulu. Setelah umur 20 tahun, 25 tahun baru dikembalikan ke Indonesia. Ternyata mereka yang pegang ekonomi di sana. Makanya jalan-jalannya ada Sah Abdad, Sah Nasr dan sebagainya. Ini kebiasaan. Hadirnya Allah. Jadi perpisahan antara ayah dengan anak ini dibutuhkan. Supaya apa katakan Nabi ini? Wahajiru turisu abnakum majdan. Jadi al-majad. Kemuliaan ini akan didapatkan oleh anak kalau sekiranya sudah biasa berpisah dengan orang tuanya. Kemudian juga perpisahan antara ibu nih, kaum ibu yang di belakang. Terasa berat kita. Apalagi ibu lebih berat lagi untuk berpisah dengan anaknya. Jangan khawatir. Justru keikhlasan seorang ibu melepaskan anaknya tadi, ajib. Kemarin ulama telah menjelaskan. Ibunya Nabi Musa sayang betul kepada Musa alaihissalam. Tapi aneh. Dan dia tahu ini kezaliman Fir'aun akan bunuh anaknya tadi. Maka Allah katakan, arji'i. Susui itu kaum anak. Fa'in khifti, kalau kamu takut,
Alqi fil yam, lemparkan dia ke laut. Loh, kok gimana? Suruh nyusuin, kalau takut malah dibuang di laut. Berat seorang ibu. Tapi Allah kata, alqi fil yam. Wa in khifti fa alqi fil yam. Wala takhafi, inna radduhu ilaik. Nanti berkat kamu mau berpisah dengan anak kamu tadi, serahkan kepada aku. Nanti kami akan kembalikan kepada kamu. Bukan dikembalikan biasa saja sebagai manusia biasa. Wa ja'iluhu minal mursalin. Nanti kami akan jadikan anak kamu sebagai seorang rasul. Jadi kalau seorang ibu tadi berat berpisah dengan anaknya, mau dikirimkan pondok pesantren, nanti itu anak akan dikembalikan oleh Allah sebagai dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin anak ibu akan menjadi ulama besar, akan menjadi kiai, akan menjadi dai kalau ibu sendiri malas untuk berpisah dengan anaknya tersebut. Sayang nak, nggak usah berpisah dengan ibu nak, jangan jauh-jauh. Nanti kalau sudah pondok pesantren baru 2-3 bulan telepon, Bu, sakit Bu di pondok gatalan Bu. Begitu, pulang aja nak, nggak apa-apa. Kan aku sudah bagi tahu kamu jangan mondok. Ini ibu yang konyol kayak gini nih Pak. Tadi saya ceritakan dari pagi maaf di Kerincing tadi. Saya punya anak cuma satu Pak. Dari istri almarhumah yang dulu pernah mondok di sini juga 1 tahun waktu saya tinggalkan. Meninggal dunia. Doakan mudah-mudahan Allah angkatkan derajat beliau. Alhamdulillah sudah dapat ganti lagi. Almarhumah sudah siapkan kader sebelum beliau meninggal. Sehingga 5 hari meninggal sudah langsung kawin dengan santri dia. Bentar lagi melahirkan insyaallah. Mudah-mudahan punya anak 25 orang. Target saya memang 25 gitu Pak. Tapi ajib kata Kiai tadi, orang tuh kalau sudah niat nanti Allah wujudkan. Berkat dia niat, nanti anak cucunya dibanyakan. Berkat saya niat begitu, anak 1, tapi dikasih santri akhirnya hampir 1000 sekarang. Dulu nggak punya santri, itu berkat niat. Anak 1 saja. Karena ibu jangan berpisah lama, akhirnya diajarin di rumah, tapi sekolah SD juga. Cuman ketika kelas 5 SD sudah aktif pramuka aktif. Nanti kalau naik bendera, dia yang naik bendera dengan teman-teman di kantor gubernur. Saya bilang sama istri saya, Dek, gawat nih. Anak kita sudah pandai narik bendera. Nanti kalau terus SMP, SMA, jadi paskibraka dia. Narik bendera di Istana Negara 17 Agustus kan. Sementara saya bayar di Kebun Jeruk Jakarta, anak sedang narik bendera di Istana Negara. Wah, malu betul. Terus gimana? Ya kita pondokkan anak kita. Kamu sedia enggak? Berat istri saya tuh. Tapi kan dapat targib, alhamdulillah. Ya kita berangkatkan. Pertama waktu itu kita bawa ke Kediri, di Semanding Tertek. Kiai Musin, muridnya Kiai Arwani. Setelah sampai di sana 3 hari, istri saya nunggu, saya berangkat keliling. Setelah 3 hari selesai, saya ambil istri saya. Ketika mau berpisah, anak nangis. Ibu juga nangis juga di balik cadar tapi. Saya ngerti. Tapi alhamdulillah itu Kiai Muhsin punya falsafah ajib. Dia katakan, Ustadz, biasa Ustadz. Itu anak berpisah dengan ibu itu masing-masing nangis itu biasa, beliau katakan. Tapi hasilnya baik nanti. Itu seperti falsafah pisang, pohon pisang. Itu pohon pisang ketika tumbuh, kan di sampingnya tumbuh juga anaknya kan. Maka pisang pantang mati tanpa meninggalkan anak. Begitu. Cuman beliau katakan, ini barangkali bapak-bapak di sini lebih paham. Itu pohon pisang kalau nggak dipisah dari ibunya, di samping ibunya terus, itu tumbuhnya nggak begitu besar. Dan juga buahnya nggak begitu gemuk-gemuk, kurus-kurus. Begitu Pak ya? Tapi kalau ditebas, agak jauh tanam sedikit, nanti tumbuhnya cepat tuh, besar, gemuk, dan punya anak lagi, punya buah-buahan lebih besar lagi. Cuman waktu dipisah tadi, dua-duanya nangis. Jadi keluarnya getah dari ibu dan anak tadi ekspresi daripada kesedihan. Biasa nangis. Tapi hasilnya menjadi orang gemuk, dewasa. Maka ibu-ibu jangan takut. Ibu nangis biasa, nangis nggak apa-apa. Anak nangis juga nggak apa-apa. Tapi tangisannya jangan menyebabkan ditarik lagi dari pondok. Jangan. Target, tenang nak. Kamu sebentar saja di pondok. Nanti kamu akan jadi ulama besar. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi alaih. Ulama besar dia. Dikatakan Ats-Tsauri kenapa? Ats-Tsauri ini kan sapi jantan. Dan itu gelar dia sendiri senang dengan Ats-Tsauri tadi. Karena satu saat katanya dia waktu masuk masjid bawa kitab. Masuk kaki kiri. Datang suara, ya Saur. Wahai sapi. Kaget dia. Ini suara saya, berarti suara malaikat nih. Santri masuk masjid kaki kiri. Sapi itu. Maka cepat dia mundur, akhirnya robah lagi. Langsung kaki kanan. Maka sejak hari itu dia katakan, ini Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan yang jadi sapi tadi. Gara-gara masuk masjid kaki kiri tadi. Nah itu Sufyan ceritanya gimana Pak?
Ayahnya meninggal, dipesantrenkan sama ibunya. 13 tahun nggak jumpa. Ngetuk pintu setelah belajar. Siapa? Man fil kharij. Ya, anak Sofyan ibnuka. Sauri. Sofyan, aku sudah wakafkan kamu untuk agama. Perjumpaan kita nanti di sorga, Sofyan. Kembali kamu ke madrasah lagi. Ini seorang ibu yang mana, Pak? Begitu tegarnya. Mendorong anaknya tadi, 13 tahun nggak jumpa. Bukan malah senang, target lagi anaknya. Sehingga Sofyan menjadi ulama besar. Menjadi ulama besar. Macam-macam. Itu kebanyakan santri ini nggak kerasan tuh gara-gara ibunya. Bentar nangis. Tapi ada santri saya tuh. Ajib. Kasih waktu libur, beberapa hari kemudian datang lagi ke pondok. Maka almarhumah istri saya nanya, kenapa nak kembali? Kan masih panjang waktu libur. Susah bu di rumah bu. Saya wahai umi, susah di rumah. Ibu saya gawat, nyuruh saya masak, ngurusin adik, bersihkan rumah. Mendingan saya di pondok aja kan. Maka suatu saat datang ibunya, ditanya oleh istri saya, almarhumah. Bu, kenapa sih ibu? Anak kok di rumah disuruh macam-macam, nggak diistirahat. Sengaja saya buat demikian bu. Saya suruh gini supaya jangan kerasan di rumah, agar kembali ke pondok lagi. Wah, kalau gitu kamu hebat, kata istri saya. Lawannya satu lagi, Pak, maaf nih. Untuk menyempurnakan sampai jam 12 saja. Ada teman saya, Pak. Tadinya agak preman dia. Alhamdulillah ikut dakwah 4 bulan semangat. Langsung anaknya dikirim ke Temboro. Waktu itu belum ramai, masih musim HP, belum banyak. Itu anak Masya Allah, di Temboro ajib. Kirim surat tiap bulan pada ibunya. Sehingga ibunya pakai jilbab, rajin sholat, sebagainya. Baguslah. Dan saya sendiri terkesan betul dengan perkembangan anaknya tadi. Waktu pulang, bulan Syawal, ibunya balas dendam. Nak, kamu kan sudah capek 1 tahun di pondok, nak. Sekarang, terima penghormatan ibu. Kamu mau makan apa saja silakan sekarang. Diberikan baju baru, sepeda motor yang baru. Pokok anak makan terus yang enak-enak. Kamu sudah kasihan 1 tahun. Cuman makan sate saja. Apa itu sate? Sayur terong saja. Itu anak karena 1 bulan, Pak, dikasih makan enak, dikasih baju yang baru, dikasih mobil motor baru. Akhirnya apa? Bulan Syawal nggak mau pulang ke pondok lagi. Nah, ini adalah pemanjaan yang salah daripada kaum ibu tersebut. Maka hadirin Allah Subhanahu, jangan takut ibu. Berkat kita berpisah tadi dengan anak kita, nanti anak kita akan didewasakan dan nanti baru kita tahu bagaimana anak kita bisa berhasilnya. Sebagaimana saya katakan, doa kita dikabulkan oleh Allah menjadi pelipur mata, dikubur kita akan bersyukur lagi, apalagi di hari kiamat. Enggak pernah lagi senantiasa akan walladzina amanu wattaba'u dzurriyyatahum bi iman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi orang yang beriman